Power Saving King, AC dari TCL ini pakai AI untuk penghematan daya. Bisa lebih hemat daya 37% dibandingkan AC inverter pada umumnya. Bahkan kalau dibandingkan dengan AC biasa, katanya bisa lebih hemat 70%. Ini adalah AC TCL Gentle Cool Pro Series. Bukan cuma andalkan power saving aja, AC ini juga punya banyak fitur modern. Ada smart wifi control, membuat AC bisa dikendalikan dari mana saja lewat smartphone kita. Ada juga gentle breeze dengan 1066 lubang mikro, bikin dinginnya tuh jadi lebih merata di ruangan kita. Lalu ada 6-in-1 healthy filter. Ini memastikan udara tetap bersih dan sehat, terasa lebih segar saat kita hirup. Oke, canggih ya, tapi apakah benar bisa hemat banget daya listriknya? Kita akan bahas dalam review kita kali ini. Ya, ini AC baru dari TCL. Bentar, TCL punya AC, bukannya TCL itu merek TV ya? Nah, buat yang belum tahu, TCL memang punya banyak perangkat elektronik. Bukan cuma TV aja, ada AC, kulkas, mesin cuci ya. Setidaknya itu yang udah tersedia di Indonesia. Oke, untuk yang kita bahas kali ini adalah TCL AC Gentle Cool Pro. AC ini hadir dengan dua varian, ada yang 1 PK dan 1,5 PK. Nah, yang kami coba ini yang 1 PK. Oke, langsung aja kita kenal dengan AC yang satu ini ya, dari paket penjualannya. Tentunya di sini ada unit indoornya, lalu ada unit outdoornya. Ada remote control lengkap dengan bracket untuk nempelin remote ini ke dinding. Lalu ada set baut untuk masangan AC, ada drain hose atau selang pembuangan air, ada paket dokumen yang berisi installation guide, user manual, dan kartu garansi. Nah, pipa AC, kabel listrik, kepala outlet listrik, serta bracket unit outdoor ini tidak termasuk dalam paket penjualan. Jadi harus dibeli secara terpisah. Tapi lagi-lagi ini wajar ya untuk AC. Oke, coba kita lihat unit indoornya. Desainnya kelihatannya minimalis ya dengan warna dasar putih. Area tepi kiri dan kanan unit indoor ini punya sudut yang melengkung. Ini bikin desainnya nggak kelihatan kaku gitu. Nah, di panel depan terdapat layar LCD di sisi kanan. Ini untuk menampilkan informasi seperti target suhu dan timer. Lalu di bawah panel depan ada area keluarnya udara dingin. Nah, ketika AC dinyalakan, penutup area ini akan terbuka. Ini juga berfungsi untuk flap pengaturan arah hembusan AC secara vertikal. Di dalam area tersebut terdapat beberapa flap kecil yang berfungsi untuk pengaturan arah hembusan secara horizontal. Nah, di flap yang kecil-kecil ini ada lubang angin mikro dengan total 1066 lubang. Menurut TCL, ini 2 kali lebih banyak dibandingkan yang ada di produk sejenis. Lubang ini membuat hembusan udara AC itu tidak terlalu kencang. Selain itu, lubang-lubang ini juga disebut membuat suhu dingin jadi lebih merata. Di sisi atasnya itu ada filter debu, tapi ini bukan satu-satunya filter dalam unit indoor ini. Ada juga 6-in-1 healthy filter yang ditempatkan di balik panel depan. Nah, menurut TCL, filter ini terdiri dari silver ion filter untuk membasmi bakteri berbahaya. Lalu ada catechin filter. Ini fungsinya untuk menangkal virus dan menjaga udara tetap segar alami. Kemudian ada photocatalyst filter untuk menguraikan zat berbahaya dan bau yang tidak sedap. Ada juga electrostatic dust filter untuk menangkap debu halus yang berterbangan. Lalu ada active carbon filter untuk menyerap polusi dan asap. Dan ada vitamin C filter untuk melembabkan kulit dan membuat pernafasan jadi lebih nyaman. Jadi ini jauh lebih dari sekedar filter debu biasa. Nah, komponen dalam unit indoor ini disebut TCL menggunakan tembaga Goldfin yang disebut lebih tebal dan tahan karat atau korosi. Untuk unit indoor ini, TCL juga mengklaim kalau tingkat kebisingan yang dihasilkan itu bisa di bawah 22 desibel. Oh ya, untuk unit indoor ini dimensinya adalah 69,8 x 25,5 x 19 cm. Sekarang kita coba lihat unit outdoornya. Ini dimensinya 76,5 x 48,1 x 31 cm dan bobotnya sekitar 21 kg. Sama seperti unit indoor, komponen dalam unit outdoor ini juga pakai tembaga Goldfin. Ini bisa menjaga performa dan daya tahan AC untuk penggunaan jangka panjang. Nah, untuk spesifikasinya, seperti kebanyakan AC 1 PK, kapasitas pendinginan yang ditawarkan AC ini mencapai 9.000 BTU per hour. AC ini menggunakan kompresor dengan inverter. Jadi, secara umum, kemampuan pendinginan AC ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, TCL juga menyematkan AI Energy Saving Tech. Ini memanfaatkan built-in AI untuk pengaturan kinerja kompresor menyesuaikan dengan kebutuhan pendinginan. Model AI ini disebut sudah dilatih secara spesifik untuk prediksi suhu yang tepat, memanfaatkan data dari beberapa sensor yang ada. Ini disebut-sebut bisa memaksimalkan efisiensi energi. Bahkan diklaim bisa 37% lebih baik dari AC dengan inverter pada umumnya. Nah, selain itu, menurut TCL, setelah digunakan setahun pun, konsumsi daya AC ini masih setara dengan AC baru lainnya.
Bisa sehemat apa sih? Nanti kita bahas ya. Nah, karena pakai built-in AI-nya ini bisa bekerja tanpa harus terhubung ke internet ya. Tapi itu bukan berarti ini adalah AC klasik yang tidak bisa dikendalikan dari jarak jauh ya. Ada smart Wi-Fi control di sini. Jadi AC ini mendukung konektivitas Wi-Fi. AC ini bisa kita kendalikan dari smartphone kita dimanapun kita berada selama terhubung ke internet. Nanti kita coba ya pengendalian dari jarak jauh ini. Tapi sebelum itu kita coba penggunaan normal dari AC ini, alias dengan pakai remote bawaannya terlebih dahulu. Oh ya, untuk remote bawaan desainnya seperti ini ya. Ada cukup banyak tombol pengendalian di remote ini. Ada juga layar LCD di bagian atasnya. Layar ini bisa menampilkan berbagai informasi seperti target suhu ruangan, kecepatan kipas, serta mode yang sedang dijalankan. Pengaturan standar seperti on-off, mengganti mode, mengatur target suhu, mengatur fan speed, timer, sleep, dan fungsi-fungsi lainnya tentu bisa dilakukan dengan remote ini. Terkait pengaturan swing, ada tombol untuk mengatur aliran udara secara vertikal dan horizontal. Jadi selain bisa diatur atas bawah, aliran udara juga bisa diatur kiri dan kanan juga. Nah, di sini ada beberapa tombol khusus ya, seperti Gentle Wind, I Feel, Turbo, AI Eco, dan Sleep. Kita coba yang Gentle Wind. Saat diaktifkan, flap yang ada di area keluarnya udara akan menutup dan udara akan dihembuskan lewat lubang-lubang kecil dari flap tersebut. Ini memang membuat hembusan udara jadi lebih halus, tidak terasa langsung kencang mengenai badan kita. Tapi suhu ruangan tetap bisa diturunkan dengan baik dan penyebaran suhu dingin pun tetap terasa merata. Berikutnya, ada turbo. Saat aktif, AC akan mencoba mendinginkan ruangan dengan cepat. TCL mengklaim mode ini bisa mencapai 18 derajat Celcius dalam 30 detik. Ini seharusnya bukan suhu ruangan tiba-tiba jadi dingin dalam 30 detik ya. Lebih ke arah suhu udara yang dikeluarkan AC itu bisa mencapai 18 derajat Celcius hanya dalam waktu 30 detik, yang diharapkan itu bisa mendinginkan ruangan lebih cepat dari kondisi standar. Kemudian ada AI Eco. Ini bisa dipakai agar konsumsi dari AC ini jadi lebih hemat lagi. Ini mode yang memanfaatkan fitur AI Energy Saving Tech yang tadi kita bahas itu. Lanjut lagi, ada tombol Sleep yang bisa menyesuaikan suhu dan hembusan udara saat kita tidur. Mode ini hanya berjalan selama 10 jam. Lalu setelah itu AC akan otomatis kembali ke mode yang sebelumnya kita gunakan. Ada juga I Feel. Ini memanfaatkan sensor yang ada di dalam remote. Jadi AC bisa mengetahui berapa suhu yang kita rasakan dan secara otomatis mengatur kekuatan pendinginan berdasarkan informasi tersebut. Pastikan saja remote-nya berada di dekat kita. Lalu ada tombol Clean. Ini bisa digunakan untuk menjalankan fitur pembersihan bagian dalam unit indoor secara otomatis. Nah, di sini AC akan memerlukan waktu sekitar 30-60 menit untuk melakukan proses ini, tergantung seberapa kotor bagian dalam AC-nya. Tapi ingat ya, walaupun ada fitur pembersihan otomatis, pembersihan manual secara berkala tetap dibutuhkan. Nah, terakhir ada tombol Gen. Fungsinya untuk membatasi kemampuan maksimum AC, bisa sampai 30%, 50%, atau 70%. Ini biasanya digunakan saat listrik tidak stabil atau bisa juga untuk kebutuhan spesifik lainnya. Oke, itu tadi penggunaan AC dengan remote. Sekarang kita coba kalau pakai aplikasi seperti apa. Kita butuh aplikasi TCL Home. Nah, setelah aplikasi diinstal di smartphone kita dan dijalankan, kita bisa dapat opsi pengendalian yang secara umum mirip dengan yang ditawarkan oleh remote. Bedanya, ini bisa kita gunakan dari jarak jauh. Misalnya saat perjalanan pulang ke rumah, kita bisa hidupkan AC lewat smartphone supaya saat sampai rumah kita sudah sejuk ya. Selain itu, ada juga beberapa opsi pengendalian khusus. Contohnya, Precision Airflow. Ini bisa dipakai untuk mengatur arah hembusan udara sesuai dengan keinginan kita. Lalu ada juga fitur penjadwalan yang lebih lengkap. Kita bisa jadwalkan kapan AC menyala secara otomatis dan mati secara otomatis. Selain itu ada juga fungsi built-in self-check yang hasilnya akan ditampilkan dalam aplikasi. Contohnya ketika sudah waktunya AC dibersihkan, notifikasi akan otomatis muncul untuk mengingatkan kita. Atau kalau AC mendeteksi ada masalah seperti kebocoran refrigeran misalnya ya, notifikasi juga akan muncul menampilkan kode masalah yang mungkin terjadi. Nah, arti dari kode itu bisa dilihat di buku panduan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya penggunaan AC ini. Sekarang kita masuk ke pengujian. Pengujian AC ini kita lakukan di kamar tidur dengan luas kurang lebih 12 meter persegi. Kita coba dulu tes performa pendinginan AC ini di 3 fan speed yang tersedia. Masing-masing pengujian ini dilakukan selama 3 jam. Sebagai catatan, untuk biaya penggunaan kita menggunakan tarif listrik golongan R1 atau TR daya 1300 sampai 2200 VA, yaitu Rp1.444,7 per kWh. Oke, pertama kita coba dulu dengan setting target suhu terendah yang tersedia di sini ya, 16 derajat Celcius. Saat menggunakan setting kipas high, dalam 3 jam suhu ruangan belum menyentuh 16 derajat Celcius. Ini tanpa AI Eco ya.
konsumsi daya ada di 3,106 kWh dan biaya listrik menyentuh Rp4.400. Ini cukup tinggi. Bagaimana kalau AI Eco diaktifkan? Nah, suhu akhir ruangan setelah 3 jam ternyata masih mirip di kisaran 18 derajat Celcius, tapi kebutuhan penggunaan daya turun cukup jauh, hanya di 1,590 kWh. Biayanya turun ke Rp2.200-an. Jadi terlihat kalau built-in AI di AC ini memang bisa membantu kita mendapatkan efisiensi yang lebih baik. Melihat fasilitas ini, AI Eco memang sebaiknya kita aktifkan aja terus ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita coba cek konsumsi daya AC ini di berbagai konfigurasi penggunaan. Masih di target suhu 16 derajat Celcius dengan AI Eco, kita coba dengan fan medium dan low. Sama seperti setting fan atau kipas high yang tadi, di setting medium dan low, suhu ruangan emang nggak bisa nyampe 16 derajat Celcius dalam waktu 3 jam. Suhu terendah yang kita dapatkan ada di kisaran 18,3 derajat Celcius dengan setting medium. Anehnya, setting ini menghabiskan daya paling besar di 1,626 kWh. Biaya listriknya sekitar Rp2.300 per 3 jam. Sedangkan untuk setting low, biaya listriknya paling rendah, hanya sekitar Rp1.600-an. Nah, perhatikan konsumsi daya tertinggi di ketiga mode itu ya. Mode kipas high ternyata konsumsi dayanya bisa menyentuh lebih dari 1.100 watt. Sementara di mode medium dan low, konsumsi daya tertingginya masih di bawah 1.000 watt. Lalu kita coba target suhu 25 derajat Celcius. Ini suhu yang mungkin banyak digunakan dan terbilang suhu yang paling pas untuk tidur. Hasilnya, suhu ruangan di ketiga setting kecepatan fan sudah bisa mencapai di bawah target. Di fan speed high, penggunaan daya selama 3 jam ada di 0,318 kWh atau sekitar Rp459. Untuk fan speed medium ada di kisaran 0,276 kWh dengan biaya sekitar Rp399. Sementara untuk low menggunakan 0,278 kWh dengan biaya sekitar Rp402. Sedikit lebih tinggi dari setting medium, tapi secara umum masih di kisaran yang sama. Oke, itu tadi kan untuk penggunaan 3 jam. Lalu bagaimana kalau kita simulasikan untuk penggunaan harian? Kita coba uji penggunaan selama 12 jam. Target suhunya sama, 25 derajat Celcius, suhu yang umum digunakan. Sementara untuk fan speed kita pakai medium. Hasilnya, setelah 12 jam, suhu ruangan bisa lebih rendah dari target suhu, yaitu di 23,5 derajat Celcius. Konsumsi daya maksimumnya bisa mencapai 374 watt dengan penggunaan daya 0,742 kWh untuk 12 jam. Jadi untuk penggunaan 12 jam, biaya yang diperlukan itu cuma Rp1.072. Ya, jadi kalau pemakaian selama sebulan, biaya listrik yang dikeluarkan itu cuma sekitar Rp32.000-an saja. Asumsinya adalah 12 jam sehari ya dipakainya ya. Tentunya kalau suhu yang digunakan berbeda, biaya bulanan juga akan jadi berbeda. Tapi untuk konfigurasi yang cukup umum digunakan ini, biaya penggunanya memang terbilang rendah. Lanjut lagi kita coba mode turbo. Hasilnya suhu bisa turun dengan cepat. Berikutnya kita coba gentle wind. Kita pakai setting suhu target di 25 derajat Celcius dengan fan speed di medium selama 3 jam. Tentunya dengan AI Eco diaktifkan. Nah, dengan gentle wind, AC ini menggunakan daya 0,193 kWh. Lebih sedikit dari saat pakai mode standar yang menghabiskan 0,276 kWh. Suhu yang bisa dicapai juga sama-sama lebih rendah dari target nih ya. Perbedaan suhu keduanya minim. Jadi memang gentle wind ini nggak kalah efektif dalam mendinginkan ruangan. Perlu dicatat, seluruh pengujian tadi lebih mengarah ke gambaran saja ya untuk suhu dan konsumsi daya AC ini. Kalau dalam penggunaan sehari-hari, tentu saja hasil suhu dan konsumsi dayanya bisa berbeda karena perbedaan luas ruangan, suhu ambient, dan banyak hal lainnya. Seperti misalnya kalau kita pakai di dalam kondisi di luar tuh panas, terik ya, itu beda hasilnya pasti kalau kita cek di kondisi malam hari. Nah, sebagai catatan, pengujian kali ini memang dilakukan saat cuaca di daerah Depok itu cukup banyak hujan. Jadi bisa saja hasil pengujiannya berbeda kalau lagi musim panas. Oke, untuk harganya, TCL AC Gentle Cool Pro 1 PK inverter ini dipasarkan dengan harga kisaran 3 jutaan. Sementara untuk harga varian lainnya langsung cek link di deskripsi dia. Langsung aja cek situ ya. Ya, AC ini dilengkapi dengan garansi spare part selama 3 tahun serta garansi kompresor sampai 10 tahun. Oke, kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, tanpa AI Eco aktif, konsumsi dari AC ini terasa agak boros. Saran kami, aktifkan saja si AI Eco ini. Lalu, kalau mau membersihkan sendiri AC ini, filter debu posisinya ada di atas unit indoor. Jadi, mungkin agak sulit terjangkau kalau nggak pakai tangga. Lalu, saat target suhu diatur ke 25 derajat Celcius, kami mendapati suhu ruangan bisa turun sampai di bawah 25 derajat Celcius. Buat yang memang kurang suka dengan suhu dingin, mungkin coba atur target suhu sedikit lebih tinggi. Dari sisi menariknya, ya, AI Eco dengan built-in AI ini memang terlihat bisa membantu kita mendapatkan efisiensi yang lebih baik. Lalu, kompresornya ini udah pakai inverter. Ini buat konsumsi dari AC bisa naik turun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pendinginan. Lalu di sini ada fitur gentle wind. Ini bisa bikin hembusan udara jadi lebih halus. Tidak perlu beli deflektor secara terpisah. Dan di sini juga ada swing yang bisa vertikal dan horizontal.
bisa dikendalikan dari jarak jauh juga, dan bisa memberitahu kendala di AC lewat aplikasi TCL Home langsung di smartphone kita. Kemudian pengaturan penggunaan dari remote terbilang lengkap nih ya, tidak wajib pakai aplikasi tertentu untuk mendapatkan fungsi-fungsinya. Lalu ada fitur auto cleaning juga. Garansi juga terbilang panjang, terutama garansi untuk kompresornya. Ya, TCL AC Gentle Cool Pro 1 PK inverter ini akan cocok untuk yang sedang butuh AC 1 PK yang hemat daya, hemat banget bahkan. Hasil pengujian kami menunjukkan kalau AC ini memang efisien, tapi memang kita harus pakai AI Eco-nya. Tapi perhatikan ya, AC inverter seperti ini akan bisa efisien kalau digunakan di ruangan dengan ukuran yang tepat. Jangan dipakai di ruangan yang lebih besar dari kemampuan pendinginan AC ini. Kalau ruangannya memang lebih besar, AC ini bisa jadi akan kehilangan efisiensinya. Perhatikan ukuran yang pas itu adalah sampai sekitar 12 meter persegi untuk luasnya. Ya, AC ini juga sudah punya banyak fitur modern yang biasanya ada di AC dengan harga yang lebih tinggi, seperti Gentle Wind, pengendalian lewat aplikasi dari smartphone ya, dan auto cleaning. Jadi secara umum ini adalah paket yang sangat menarik dan sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.